Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jumat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Kiranya dalam ibadah ini firman dan sakramennya dapat menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kita dalam menjalani kehidupan ini. Pelayan firman dan sakramen saat ini adalah Pendeta Nyonya Francine Ihlau Hukom STH. Jemaat, mari kita berdiri menghadap Tuhan dan kita menyanyi dari Kidung Jumat 13 bait 1 dan 4. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu ke-6 sesudah Pentakosta, sekaligus kita merayakan perjamuan kudus, bulan pelayanan dan kesaksian, terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma patsalnya yang ke-11 pada ayat yang ke-29. Firman Tuhan yang membimbing kita beribadah saat ini berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Terimalah salam Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai jemaat sekalian.
berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkanlah dan tahirkanlah kami demi nama-Mu yang kekasih, serta ajarkanlah kami untuk membenci segala kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami, ya Bapa, Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku. Usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah akan berita anugerah pengampunan yang terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang kedua pada ayat yang ke-13. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh
darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku, hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang terambil di dalam surat Titus pasalnya yang kedua pada ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jemaat, kita mohon kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus menolong kita agar kita dapat mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menerima firman. Kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih karena Engkau berkenan menghadirkan kami hari ini, tanggal 12 Juli, untuk beribadah memuliakan Tuhan, baik lewat video rekaman maupun kami yang hadir di dalam rumah Tuhan, untuk ikut merayakan perjamuan kudus di minggu yang kedua bulan Juli ini dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian. Ya Bapa, kami berterima kasih Engkau membimbing kehidupan kami melewati ancaman-ancaman COVID-19. Kami tetap terpelihara di dalam kuasa-Mu. Karena itu Bapa, saat ini kami membuka hati dan seluruh hidup kami untuk menerima sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Dan biarlah Engkau membukakan pengertian kami, pikiran hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik, serta kami melakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Berbicaralah Bapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari jemaat, kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal pertama, ayat pertama sampai yang ke-9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat pagi jemaat. Apa kabar? Kita semua hari ini bersyukur bahwa kita mengawali peribadahan kita di dalam gereja Tuhan. Pasti kita merayakan perjamuan kudus, bulan pelayanan dan kesaksian. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan berkenan meyakinkan kita semua untuk bisa hadir beribadah memuliakan Tuhan. Pastilah kita semua rindu bahwa kita bisa kembali bersekutu di dalam gereja Tuhan. Karena itu jemaat, kita tetap mempertahankan protokol kesehatan. Supaya apa jemaat? Supaya kita tetap sehat. Sebab tanpa kita memperhatikan protokol kesehatan, maka kita sendiri tidak tahu di antara kita satu sama lain, apakah ada yang OTG, ada yang OPG, ya ini semua adalah bagian dari kita mengawasi diri dengan baik. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, kita belajar hari ini dari 1 Korintus, pasalnya yang pertama, pada ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika Paulus menyapa jemaat di Korintus, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul. Saya pernah menjelaskan kepada jemaat kenapa disebut rasul. Sebenarnya rasul menunjukkan kepada orang-orang yang sejak awal dipanggil oleh Kristus, yaitu mereka yang dipercayai mendampingi Kristus dan mereka diajar olehnya, kemudian mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib, kuasanya yang luar biasa di tengah-tengah tugas pelayanan, dan kemudian Tuhan Yesus mengutus para rasul ini untuk pergi menjadi saksinya.
Seperti yang kita baca di dalam Kisah Rasul, pasal yang pertama, pada ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus tidak termasuk di dalam 12 murid ini. Tetapi kenapa Rasul Paulus menyebut dirinya Rasul? Karena apa jemaat? Karena ketika dia di Damsyik hendak menganiaya pengikut jalan Tuhan, maka di sana Yesus menjamah dia. Yesus katakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ke-9. Dan jemaat, di sana Rasul Paulus menjadi buta. Dan kemudian ia akhirnya dilayani oleh seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Dan jemaat, disitulah Rasul Paulus menjadi bertobat. Dan dia dipakai oleh Kristus untuk menginjili orang-orang yang di luar keyahudian. Sehingga inilah yang meyakinkan Rasul Paulus bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus. Walaupun jemaat di dalam 2 Korintus, orang-orang dalam 2 Korintus itu masih meragukan kerasulan dari Rasul Paulus. Tetapi bagi Rasul Paulus itu bukan hal yang harus membuat dia mundur dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Hal yang kedua, di dalam pembacaan kita ini, Rasul Paulus sangat menonjolkan Yesus Kristus, baik sebagai Tuhan maupun sebagai Kristus, untuk jemaat Korintus. Karena apa? Jemaat, kalau kita lihat dalam pembacaan ini, khususnya ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, di sana Rasul Paulus katakan, "Aku mengucap syukur kepada Allah." Apa yang dituliskan Rasul Paulus agak berbeda dengan ketika Rasul Paulus menuliskan dalam Roma tentang ia bersyukur karena jemaat Roma hidup di dalam kekuatan Injil kasih karunia Allah. Kemudian berbeda juga dengan di dalam jemaat Filipi, karena jemaat Filipi hidup di dalam kasih kepada Yesus Kristus, atau kepada jemaat Kolose dan jemaat 1 Tesalonika. Ini agak berbeda dengan jemaat Korintus. Kenapa? Karena kalau di sana jemaat mengucap syukur karena ini terjadi dalam hidup jemaat-jemaat yang ia naikkan syukur tadi. Tapi terhadap jemaat Korintus sepertinya sebuah peringatan, sepertinya sebuah ajaran. Karena apa? Karena jemaat Korintus tidak menghayati dengan dalam kasih karunia Allah. Sehingga di sana mereka dikoreksi oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena di satu pihak mereka adalah jemaat yang mengalami kasih karunia Allah. Sehingga mereka kaya dengan karunia-karunia. Seperti kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 atau 1 Korintus pasal 14. Bahwa mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kasih karunia. Ada karunia bahasa roh, tetapi jemaat, kalau kita baca di dalam 1 Korintus, pasalnya yang ke-15, di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi ternyata pelayanan kasihmu tidak ada. Itu berarti Paulus mau katakan, kalau orang mengalami kasih karunia Allah, maka di dalam persekutuan, arahan pelayanan itu menjadi suatu ucapan syukur karena kita semua telah dialami oleh Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita semua. Dia yang telah membuat kita menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang dikhususkan untuk dapat memperlihatkan hidup yang betul-betul ada di dalam Kristus. Yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam pelayanan kasih, hidup dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus, di mana mereka harus saling hidup, membagi satu dengan yang lain. Ada rasa kepekaan. Tapi apa yang dialami jemaat Korintus? Mereka ternyata orang-orang yang masih hidupnya egois. Bahkan kalau kita baca di dalam pasal yang kedua, itu di sana telah terjadi perpecahan. Ada golongan
Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kristus. Dan ini bagi Rasul Paulus bukan hal yang baik. Kalau orang mengalami kasih karunia Allah, orang mengalami damai sejahtera di dalam Kristus, maka persekutuannya, kita lihat dalam ayat yang ke-9, persekutuan itu sama dengan kita hidup dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Kita ada di dalam satu komunitas yang betul-betul saling berbagi, saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Apalagi sebentar jemaat, kita akan duduk dalam perjamuan kudus, kita akan menikmati roti dan anggur. Yesus Kristus, dia telah mati tersalib, dia telah merela berkorban supaya kita mengalami kekayaan kemuliaannya. Kita mengalami kekayaan kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya, yang membuat kita hidup dalam anugerah-Nya, kita hidup di dalam damai sejahtera-Nya. Dan ini bagian yang harus kita renungkan semua. Ya, kalau kita sudah berapa kali menikmati perjamuan kudus, harusnya hati dan hidup kita terbuka untuk saling mengasihi, terbuka untuk membawa damai di antara satu dengan yang lain, menjadi kasih Kristus yang nyata, tidak pura-pura, tidak munafik. Ini adalah bagian yang Paulus katakan, ia menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena itu jemaat, kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk harus pergi menjadi saksi, kita nggak boleh menutup diri. Entah itu kita mau bicara tentang Yesus Kristus yang adalah penyelamat, atau kita mau menjadi penyalur kasih Kristus terhadap orang-orang yang menderita. Apalagi di tengah-tengah hidup persekutuan jemaat Sion. Ada banyak orang yang sulit, ada banyak orang yang hidup janda yatim piatu, ada banyak orang yang putus kerja, ada banyak orang yang hidup dengan ekonomi lemah. Mari jemaat, ketika kita menghayati kasih Kristus lewat perjamuan kudus, kita harus hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang Paulus maksudkan. Karena itu, kalau kita baca dalam 1 Petrus, dikatakan di sana, kamu dipanggil untuk menjadi berkat, supaya kamu pergi membawa berkat. Karena itu jemaat, jadilah berkat dalam hidup dengan sesama. Siapapun dia. Baik orang-orang yang ada di luar sana, maupun yang ada di tengah-tengah persekutuan. Sebab dengan kita berbagi, kita peduli, kita ada di dalam pelayanan kasih, maka pasti Kristus melimpahi kita terus dengan berkat-berkat-Nya. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka hatimu, hai umatku, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa berkelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis di dalam Injil Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasalnya yang ke-14 pada ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada waktu hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara, roti dan cawan ini adalah firman yang kelihatan yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya roti dan cawan ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini juga, persekutuan antara Yesus dan para murid di perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita bersama alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini, sesungguhnya juga mau mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksudkan adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur agung. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau juga membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat,
ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan di setiap tempat, marilah berdiri dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, turut dalam perjamuannya. Marilah jangan berkeluh, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Tuhan Yesus telah bersabda, makanlah, minumlah, Dia jalan keselamatan. Ingatlah dan percayalah, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa, kami berhadapan dengan roti dan anggur. Bukakanlah hati dan seluruh hidup kami, agar kami menghayati pengorbanan Kristus ketika kami akan menikmati roti dan anggur, supaya kami tetap dikokohkan dalam iman dan percaya kami kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Marilah jemaat, karena segala sesuatunya telah tersedia. Terpujilah Tuhan yang tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita saat ini. Damai sejahtera, bagi damai sejahtera, damai sejahtera. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Bagi yang berada di rumah, silakan mengambil yang disiapkan, entah roti, entah biskuit, atau makanan yang disiapkan. Bagi yang sakit, yang tidak bisa makan, silakan disentuhkan di mulutnya sambil kita mengimani bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu kita berdoa, mengucap syukur, lalu makanlah. Ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita. Cawan minuman ini yang olehnya kita mengucap syukur kepada Allah adalah tanda persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Bagi yang berada di rumah, yang menyediakan teh atau air putih untuk diminum, silakan dipegang. Dan bagi yang sakit, yang tidak bisa untuk minum, sentuhkanlah di mulutnya dengan mengimani bahwa Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Sambil kita mengucap syukur, kita meminumnya di dalam iman. Ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah tertumpah untuk pengampunan dosa kita semua. Kita mendengarkan
pembacaan Alkitab yang terambil di dalam Yesaya patsalnya yang ke-41. Kita memperhatikan semua yang ada di rumah, Yesaya patsalnya yang ke-41. Pada ayatnya yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah menikmati roti dan anggur. Jadikan kami saksi dimanapun kami berada tentang Kristus yang menjadi penyelamat kami. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, setelah kita menikmati perjamuan kudus ini, mari kita berikan ucapan syukur kita karena Tuhan telah memperkenankan kita boleh menikmati perjamuan kudus di tanggal 12 Juli ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pengorbanannya dalam hidup kita. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku. Naungan jiwaku yang kokoh teguh, tempat nan sejuk dan tentram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya. Ku aman dalam tangannya. Yesus Juru Selamat, penopang ajaib, penopang bagi diriku.
ku ditanggung, ku jadi tegar, kekuatan bagiku. Jiwaku teguh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya. Ku aman dalam tangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau berkenan menyapa kami dengan firman-Mu pada pagi ini. Engkau mengingatkan kepada kami semua agar kami selalu dapat menghayati kasih karunia, damai sejahtera yang Kristus berikan dalam hidup setiap orang yang percaya. Kasih karunia itu menjadi bagian yang mendorong setiap orang untuk hidup di dalam semangat melayani, untuk selalu ada di dalam persekutuan, untuk dijauhkan dari segala hal yang dapat mendatangkan perpecahan, yang dapat mendatangkan kehidupan yang hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah ya Bapa, kami tidak seperti itu. Kami mau hidup di dalam kasih karunia-Mu, dan di dalam kasih karunia itu, biarlah kami selalu mau bersekutu bersama-sama. Kami selalu mau menciptakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat Sion. Dan biarlah kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar hidup kami, secara khusus mereka yang menderita, mereka yang hidup di dalam kekurangan, mereka yang membutuhkan kepedulian. Biarlah ya Bapa, kami tidak berkeras hati, kami tidak menjadi orang-orang yang pelit, tapi kami mau menjadi penyalur-penyalur kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan dengan sesama kami. Bapa pengasih dan penyayang, kami masih mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami di tengah-tengah kami menghadapi COVID-19. Ya Bapa, begitu banyak korban yang jatuh, begitu banyak orang yang sakit, begitu banyak orang yang juga masih melalaikan diri untuk mentaati protokol kesehatan. Ya Bapa, pemerintah telah berusaha untuk dapat menghimbau kepada masyarakat dan bangsa kami agar semuanya dapat mentaati protokol kesehatan. Biarlah Roh Kudus-Mu menggerakkan setiap orang untuk dapat mengingatkan diri agar selalu ada di dalam disiplin kesehatan, sehingga mereka tidak menjadi penyalur infeksi kepada orang lain, tapi mereka juga boleh selalu berada di rumah. Ya Bapa, Engkau juga memberkati semua dokter, perawat, mereka yang ada di garis depan untuk menolong orang-orang yang menderita. Begitu banyak pasien yang harus dilayani. Kondisi dokter juga pasti lemah. Mereka pasti jenuh, mereka pasti bosan. Biarlah Tuhan perbaharui semangat mereka. Tuhan berikan hikmat bertambah-tambah, supaya mereka dapat merawat, mengobati, melayani orang-orang sakit dengan sukacita, dengan penuh fokus, sehingga semua yang diobati dapat disembuhkan di dalam kuasa-Mu. Mari Bapa, kami menyerahkan seluruh upaya medis ke dalam tangan kasih Bapa. Bapa pengasih dan penyayang, setiap hari Indonesia menangis karena begitu banyak korban yang jatuh. Biarlah Tuhan, Engkau menghapus air mata kami. Engkau menghibur yang berduka cita. Siapapun dia, sebagai satu bangsa, sebagai satu warga negara,
kami mohon penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, agar mereka yang kehilangan kekasih-kekasihnya, mereka dapat dihibur dan dikuatkan. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk kami jemaat Sion. Tuhan menjaga kami semua, terutama mereka yang lanjut usia, mereka yang anak-anak. Tuhan pelihara di dalam kuasa-Mu ketika mereka nanti akan memulai tahun ajaran yang baru. Ya Bapa, mereka akan memasuki sekolah-sekolah lagi. Lindungi anak-anak ya Tuhan, supaya mereka tidak terinfeksi oleh COVID-19 di dalam kelemahan mereka, tetapi semangat yang tinggi untuk bersekolah. Karena itu Tuhan sucikan sekolah-sekolah yang mereka akan masuki, supaya anak-anak kami tidak terinfeksi dari COVID-19. Begitu juga kami berdoa untuk orang-orang tua. Biarlah orang-orang tua selalu bisa mengawasi diri dengan baik. Tuhan menjaga, melindungi mereka, sehingga orang-orang tua kami boleh selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan berkati Ibu Emi Kotera, Oki, juga Bapak Charles Kurniawan, Ibu Vincelumi, Ibu Yohana, juga Ibu Kiki, juga Oma Korengkeng, orang tua dari Pak Bintang, orang tua dari Ibu Watimena yang sakit jantung. Juga kami berdoa untuk Ibu Malona, untuk Ibu Mardiana Yusuf. Ya Tuhan, biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam kuasa-Mu yang ajaib. Engkau mengurapi setiap obat, makanan, minuman. Juga Tuhan berkati Bapak dan Ibu Panggabean, Bapak dan Ibu Wangania, Bapak dan Ibu Sipayung, Bapak dan Ibu Nayoan. Juga Tuhan, semua oma opa yang berdiam di rumah, Tuhan selalu jaga dan pelihara semua orang-orang tua, supaya ada dalam keadaan yang baik. Juga mereka yang memiliki anak-anak di usia balita, batita, Tuhan jaga dan lindungi dari segala virus penyakit. Kami berdoa juga ya Bapa bagi pemuda-pemudi yang bekerja keluar rumah maupun yang di dalam rumah. Kami berdoa untuk orang-orang tua, suami istri yang bekerja. Tuhan berkati dan lindungi mereka. Biarlah Tuhan bukakan tingkap berkat-Mu di langit, dan langit mendiriskan hujan berkat-Mu, supaya di mana saja jemaat-Mu mengais kehidupan, di mana saja mereka berupaya, diberkatilah hidup mereka semua. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk penyelesaian pembangunan kantor sekretariat. Ya Bapa, kami tetap memohon kiranya Tuhan menggerakkan para donatur untuk dapat menolong, mendanai sisa pembayaran dari kantor sekretariat ini. Kami masih membutuhkan 400 juta. Ya Bapa, kiranya Engkau mendatangkan keajaiban kuasa-Mu, agar ada banyak orang yang mengulurkan tangannya untuk melunasi pembayaran kantor sekretariat ini. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Rompas yang sudah boleh memberikan bantuan. Kami berdoa untuk Bapak Frans, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Pasaribu di Medan yang sudah boleh memberikan bantuan. Juga untuk Ibu Swin dan Kirawati yang sudah boleh memberikan bantuan. Bahkan keluarga besar Renda Kasiang, juga seluruh presbiter yang memberikan persepuluhan pembangunan. Tuhan berkati berlimpah. Bahkan juga kami berdoa untuk mereka yang masih memberikan kesempatan untuk masih berpikir bagaimana cara memberikan bantuan. Tuhan, kiranya Engkau menggerakkan hati mereka supaya semuanya bisa menolong sehingga pendanaan ini dapat teratasi. Mari Bapa, Engkau berkati tim kerja. Engkau berkati semua donatur yang ada di Jemaat Sion, supaya mereka berlomba-lomba untuk melunasi pembayaran ini, sehingga tidak ada lagi beban di dalam jemaat kami. Bapa pengasih dan penyayang,
Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharakanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak bosan-bosannya saya menghimbau kepada jemaat untuk tetap kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan persepuluhan pembangunan yang diberikan oleh presbiter, juga persembahan janji iman, juga persembahan mata uang 2.000, persembahan di rumah hari Rabu, persembahan hari Sabtu syukur yang dipelihara Tuhan. Semua ini adalah bagian di mana kita menyatakan kewajiban tanggung jawab kita, apalagi untuk menyelesaikan pembayaran kantor sekretariat. Biarlah ketika kita mendapatkan berkat yang berlimpah, kita jangan lupa menyisipkannya untuk melunasi pembayaran ini. Tuhan pasti memberikan berkat melimpah dalam hidup kita semua yang memberikan dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 15 menyatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Kotak persembahan minggu ini adalah persembahan syukur. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat, marilah berdiri dan mendoakan persembahan ini secara berbalasan.
Ya Tuhan, kami mempersembahkan semua ini sebagai bukti kesetiaan kami kepada pelayanan-Mu. Berkatilah semuanya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terimalah syukur hati kami. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkaulah yang layak menerima segala kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali melanjutkan hidup kita sehari-hari sambil bersandar pada Allah Sang Pelindung dan Penolong yang sejati. Mari kita berdiri dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 208 pada bait pertama dan bait yang ketiga. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, lembang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada jemaat dan memberikan jemaat selalu hidup di dalam damai sejahtera.